Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih sehat. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya, dan pasti kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang melebihi dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan sehingga kita mantap dan terus menjalankan perintah agama Islam dan menjauhi larangannya. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan tawakal. Jadi kalau kita memiliki pribadi yang bertawakal, maka berarti kita mendaftarkan diri sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2, mendaftarkan diri sebagai orang mukmin sejati. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zatathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukmin sejati itu yang hanya dapat dinyatakan sebagai orang-orang mukmin sejati itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang ketika disebut asma Allah gemetar hati mereka. Itu maknanya rasa takut kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga tidak akan berbuat maksiat. Takut kepada Allah, dia selalu menebarkan kebaikan-kebaikan karena berharap Allah kepada Allah, berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zatathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, ayat kauniyah yang berupa alam, ayat kauliyah yang berupa Al-Quran dibacakan, maka imannya bertambah-tambah, yakin dengan adanya alam semesta ini merupakan bukti kebesaran Allah. Ayat-ayat Al-Quran kauliyah dijadikan pedoman hidup yang diyakini benarnya, karena zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, ini kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kedua itu dibacakan ayat-ayat Allah, baik yang berupa alam semesta dan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang mukmin sejati itu yakin, bertambah-tambah imannya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka berserah diri. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan diri, mempercayakan atau mewakilkan kepada orang lain. Dalam istilah dapat dikatakan tawakal itu adalah menyerahkan segala perkara dan usaha yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Itu tawakal. Nah, orang-orang yang mukmin sejati itu bertawakal tinggi. Nah, adapun keutamaan tawakal, ada paling tidak dapat disebutkan. Yang pertama adalah membuktikan keimanan yang benar. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang dapat membuktikan imannya. Karena salah satu ciri orang yang beriman sejati itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, orang yang tawakal itu akan memperoleh jaminan rezeki. Mendapatkan jaminan rezeki dalam hidup ini merupakan hal yang amat ditandambakan. Tentu kita semuanya mendapatkan rezeki, mendapatkan jaminan hidup. Namun bila tawakal ini kita pahami dengan usaha yang maksimal, jaminan rezeki itu pun akan diperoleh sebagaimana burung yang selalu mendapatkan rezeki ketika ia keluar dari sarangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut tayru taqdu khimason wa taruhu bitonan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, kalian pasti diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang ketiga, bila kita bertawakal kepada Allah, maka akan memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan. Kita yakini sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 3 Allah berfirman dalam penggalan ayat itu, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Ini kita yakini. Kemudian yang keempat, keutamaan tawakal yang keempat adalah tidak dikuasai oleh setan. Orang yang bertawakal tidak bisa digoda apalagi dikuasai oleh setan. Sebab sebagaimana mungkin setan bisa menggoda orang-orang yang begitu dekat dan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, maka setan tidak akan mampu menggodanya. Kemudian keutamaan tawakal yang kelima, akan menghargai usaha yang dilakukan. Kita sudah jerih payah kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Kita hargai, mudah, kita punya harapan karena kita telah
menyerahkan diri kepada Allah hasilnya. Adapun nanti hasil sedikit atau banyak kita serahkan kepada Allah. Kemudian keutamaan tawakal yang terakhir, yang keenam adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semuanya ingin mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari keutamaan itu tentu kita akan juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan yang singkat tentang keutamaan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.